سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا. Rasulullah SAW memberikan arahan bahwa wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar sesuai dengan peredarannya, sesuai dengan rotasinya. Pada kesempatan ini, marilah kita selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti kita selalu menjaga, melaksanakan dan memelihara apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang bersamaan juga kita berusaha untuk meninggalkan apa yang ditinggal, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat yang bersamaan kita selalu merasakan kehadiran Allah di dalam setiap langkah dan gerak kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada kita selalu dalam bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam ini terjadi gerhana bulan dan kita telah melaksanakan sholat gerhana bulan sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi satu kali gerhana matahari, dan itu bertepatan dengan meninggalnya anak beliau Ibrahim yang pada saat itu baru berumur 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Maka sebagian masyarakat menganggap bahwa gerhana bulan ada hubungannya dengan kematian seseorang, kematian anak Nabi, alam ikut berduka. Maka pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membantahnya. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah, inna syamsa wal qamara ayatun min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dzalik fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan bahwa kalau terjadi gerhana bulan itu tadi bukanlah karena matinya seseorang atau karena hidupnya atau karena lahirnya seseorang, tetapi kata Rasulullah, matahari dan bulan adalah adalah dua dari tanda kebesaran Allah di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang lainnya. Oleh karena itu Rasulullah pada selanjutnya memberikan bimbingan kepada kita, kalau saja terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan itu, maka apa yang harus kita lakukan? Rasulullah dalam hadis itu memberikan bimbingan minimal ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah wa in ra'aituhum dzalik, maka jika kamu menemuinya gerhana matahari itu, fad'ullah, yang pertama adalah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa adalah sebuah permintaan dari bawah ke atas, sebuah permohonan dan sekaligus sebagai sebuah pengakuan kelemahan seseorang di hadapan orang yang maha kuat. Orang Allah Subhanahu wa Ta'ala senang sekali kalau hambanya banyak berdoa, banyak meminta. Allah itu senang kalau hambanya banyak meminta, tidak senang kalau hambanya sedikit meminta, marah kalau hambanya tidak meminta, dan sangat marah kalau hambanya sombong karena tidak meminta kepada Allah. Dihukumkan oleh Allah adalah orang yang sombong.
Maka langkah pertama kalau kita bertemu dengan gerhana, pada Allah, berdoalah kepada Allah. Apa saja permintaan kita yang ingin kita sampaikan kepada Allah. Yang kedua adalah fakabbiru, bertakbirlah, beragungkanlah Allah. Mungkin kita mengetahui ketika terjadi gerhana, banyak para ilmuwan, banyak para media meliput di berbagai tempat, di berbagai penjuru dunia dan memberitakan ini. Tetapi mereka mengamati fenomena-fenomena alam itu dan memberitakan dari detik ke detik perkembangannya, tapi tidak sampai kepada apa yang dimaksud oleh Rasulullah itu, fakabbiru. Yang terpenting sebenarnya bukan mengamati fenomena alamnya itu, tapi yang terpenting adalah menemukan bahwa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus pada saat yang bersamaan kita mengakui kelemahan diri kita sendiri. Jadi manusia adalah sangat lemah. Kita hanya hidup di sebuah RT, kita hanya hidup di sebuah rukun tetangga yang bagian dari sebuah desa, bagian dari sebuah kabupaten, sebuah negara. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang akan kita agungkan itu adalah menguasai bukan hanya negara, tapi menguasai bumi. Tidak hanya menguasai bumi, tapi juga menguasai matahari, bulan, dan langit. Tidak hanya itu, Allah menguasai jagat raya, Rabbul Alamin. Jagat raya itu tidak hanya menurut para ilmuwan diperkirakan perjalanan cahaya 2 miliar tahun perjalanan cahaya. 1 detik cahaya itu menembus 300.000 kilometer. Allah menguasai dari barat sampai ke timur itu yang namanya jagat raya ini. Cahaya saja kalau berjalan dari timur ke barat itu memerlukan waktu 2 miliar tahun, dan itu semua di bawah kendali Allah. Kita sebagai penduduk bumi yang sangat kecil sudah selayaknya untuk mengakui bahwa kita adalah orang yang sangat kecil, tidak berdaya, tidak ada kekuatan dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Tidak seperti iblis yang mengaku dirinya besar, tidak seperti Fir'aun yang mengaku Tuhan karena mempunyai kekuasaan, hanya mempunyai kerajaan. Tapi manusia, seorang muslim disuruh oleh Allah, dibimbing untuk fakabbiru, bertakbirlah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita boleh melihat fenomena ini, tapi yang terpenting dari semua itu adalah pengakuan di dalam jiwa, di dalam diri kita bahwa kita kecil sementara Allah adalah maha besar, dan kita harus mengagungkannya. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah wasallu, dan salatlah, salat gerhana. Gerhana baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Jadi kalau kita melihat menemui gerhana, maka disalatkan, disunahkan kepada kita untuk salat sebagaimana yang sudah kita lakukan tadi. Dan yang terakhir adalah watasaddaqu, dan bersedekahlah. Pada saat gerhana matahari maupun gerhana bulan disuruh untuk bersedekah. Kenapa? Karena sedekah adalah tanfa'ul bara. As-sadaqatu tanfa'ul bara. Sedekah, di antara fungsi sedekah adalah untuk menghindari kita dari bala musibah yang akan menimpa kita. Semakin banyak sedekah, insya Allah semakin banyak bala yang akan terhindar. Di samping sedekah akan menumbuhkan harta dan kekayaan kita. Allah akan memberi ganjaran bagi yang sedekah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah memberikan gambaran bagaimana ganjaran orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah, kata Allah, bagaikan orang yang menanam 1 biji, yang setiap 1 biji itu tumbuh 7 tangkai, yang setiap tangkai akan berbuah menjadi 700 biji. Berarti 1 biji akan membuahkan 700 biji berikutnya. Bayangkan kalau kita menanam 700 biji, akan melahirkan berapa ribu biji-biji lainnya, karena 1 biji bisa dibalas dengan 700.
Bukan hanya seperti itu, bukan hanya sampai di situ. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih boleh melipat gandakan melebihi dari 1 berbanding 700. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fenomena matahari, gerhana matahari dan gerhana bulan itu adalah masalah fenomena alam biasa. Yang keduanya adalah berjalan sebagaimana mestinya ketika matahari, bulan dan bumi bertemu dalam satu jalur. Maka kita tidak perlu menyembah kepada matahari, tidak perlu takut kepada bulan, karena itu di bawah kekuasaan Allah, dan Allah lah yang akan mengatur semua itu. Wa min ayatihi al-laili wan nahar wasyamsi wal qamar la yasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 37 bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah pergantian siang dan malam, beredarnya matahari dan bulan. Dan janganlah kalian sujud kepada matahari atau kepada bulan, dan sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan itu. Wa iyyahu ta'budun, dan kepadanya lah kamu menyembah, hanya kepada Allah lah kamu menyembah. Walaupun di dunia ada orang pintar, misalnya orang Jepang, kita ketahui mereka maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi mereka menyembah matahari. Padahal matahari, kata Allah, adalah makhluk dari makhluk Allah. Kita jangan menyembah sesama makhluk, hendaklah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari dan bulan dan seluruh planet dan serta seluruh jagat raya ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih akhirata allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu bis salam wa hayyina bis salam wa adkhilna al jannata dar salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih akhirata allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, assalamu alaikum warahmatullahi